Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat. Anak yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, hari ini kita akan membahas tema 7, subtema 1 pembelajaran kelima. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, dipastikan kalian sudah sarapan, duduk yang rapi dan manis. Tak lupa lagi baca lagi pembagian dan perkaliannya ya. Sebentar lagi kalian akan naik ke kelas 4. Nah, kita simak langsung di halaman 39. Tidak jauh dari tempat tinggal Udin terdapat sebuah peternakan sapi perah. Pemiliknya mengizinkan Udin dan teman-teman untuk berkunjung. Tentu saja Udin dan teman-teman merasa senang. Di peternakan, Udin melihat banyak sapi perah. Ada yang sedang diperah susunya, ada juga yang sedang memakan rumput. Udin diberi teks bacaan tentang susu sapi dan cara pengolahannya. Udin dan teman-teman membacanya bersama-sama. Banyak sekali hasil pengolahan susu sapi. Kita simak di halaman 40. Pengolahan susu sapi. Susu merupakan hasil utama dari sapi perah. Susu sapi segar memiliki daya tahan sekitar 5 jam saja. Susu perlu diolah dengan baik supaya gizi dalam susu dapat dinikmati kapan saja. Pengolahan susu sapi dapat dilakukan dengan teknologi pangan. Teknologi pangan penting untuk menghasilkan jenis makanan baru. Teknologi pangan juga menjaga agar makanan tetap awet. Susu sapi dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan baru. Contohnya adalah yogurt, keju, permen, mentega, hingga es krim. Hasil olahan susu sapi biasanya sangat disukai oleh anak-anak. Dalam proses pengolahan susu, yang paling penting setelah hasilnya adalah cara mengemasnya. Pengemasan produk dapat menentukan daya tahan makanan tersebut. Daya tahan susu yang dikemas dengan plastik bisa akan berbeda dari susu yang dikemas dengan kardus kedap udara. Apakah manfaat dari teknologi pangan dapat pengolahan susu sapi? Buatlah kelompok yang terdiri atas 4 orang, tuliskan pendapat setiap anggota kelompok. Nah, silakan buat kelompok di lingkungan keluarga masing-masing. Ya, kalau memang tidak ada, boleh saudara kita atau tetangga kita atau teman dekat kita yang di lingkungan rumah ya. Silakan jawab nomor 1 sampai dengan nomor 4 ya. Lalu berdasarkan hasil diskusi, manfaat dari teknologi pangan dalam pengolahan susu sapi adalah apa saja? Silakan diserap. Lalu kita simak di halaman berikutnya. Nah, di halaman 42, amati kata-kata yang digaris bawah pada teks pengolahan susu sapi. Carilah arti kata tersebut menggunakan kamus. Kamu bisa minta bantuan pada orang tua atau gurumu. Nah, belum minta bantuan kepada orang tua karena kita masih COVID ya. Menggunakan kamus besar Indonesia atau tidak menggunakan kamus juga boleh menggunakan internet. Daya tahan artinya apa? Teknologi artinya apa? Diartikan. Nah, setelah diartikan, lalu anak-anak buat kalimat baru menggunakan kata-kata di atas. Nah, bukan mengartikan lagi tapi membuat kalimat baru ya. Nah, kerjakan nomor 1, 2, 3, dan 4. Lalu simak halaman 43. Simaklah cerita gurumu tentang keberagaman dalam kehidupan sehari-hari. Hari semakin siang. Dayu mengajak Udin dan teman-teman untuk beristirahat sejenak. Di halaman depan peternakan terdapat toko yang menjual berbagai hasil olahan susu. Benny mengajak teman-temannya minum susu. Lani dan Udin menolak ajakan Benny. Maaf, Benny. Aku tidak bisa minum susu. Aku alergi terhadap susu sapi. Aku juga membawa air minum dari rumah, jujur Lani. Kalau aku lebih memilih minum yogurt Benny, kata Udin. Setiap orang memiliki pilihan yang berbeda. Benny menghargai pilihan teman-temannya. Benny tidak marah walaupun ajakannya ditolak. Dalam cerita tersebut, kita harus menghargai semua perbedaan. Contoh aja di kelas kita anak-anak pasti memiliki karakter atau keinginan yang berbeda. Nah,
sikap kita terhadap perbedaan itu, kita harus wajib menghargai dan menghormati. Karena menghargai dan menghormati salah satu bentuk persatuan Indonesia ya. Simak halaman 44. Dapatkah kamu jelaskan pentingnya memahami keberagaman dalam kehidupan sehari-hari? Ayo bermain peran. Setiap individu memiliki kebiasaan dan kesukaan yang berbeda-beda. Sifat dari ciri setiap individu juga amat beragam. Beragam artinya bermacam-macam. Dengan memahami keberagaman atau macam-macam sifat dan ciri-ciri setiap individu, sifat tenggang rasa dalam diri kita akan terasah. Tenggang rasa artinya kita dapat menghargai perasaan orang lain. Nah, tenggang rasa artinya menghargai perasaan orang lain. Kita harus peka hati kita kepada teman kita, kepada orang tua kita, kepada adik-adik kita atau kakak-kakak kita. Kita harus bersifat tenggang rasa atau menghargai perasaan orang lain ya. Jadi kita harus menghargai sayang. Kalau kita berkata seperti ini, apakah perkataan kita akan menyakiti teman kita atau tidak? Gitu ya, harus berkaji, harus tetap kita harus saling menjaga persatuan kita. Terus simak, buatlah kelompok yang terdiri atas 5 orang, diskusikan sebuah cerita tentang teman satu kelompok yang memiliki sifat bermacam-macam. Nah, ini untuk membuat peran 5 orang tidak usah dipraktekkan, kita simak ke 45 saja. Bagaimana sikap yang harus kita ambil dalam menghadapi perbedaan? Tuliskan hasil diskusimu. Nah, ditulis ya di kotak tersebut. Perhatikan cerita yang telah kamu buat. Ini cerita yang buat, ini nggak usah diperankan ya. Kita simak di halaman 45. Volume benda. Setelah bermain peran, Benny merasa haus. Dia ingin membeli susu. Benny melihat susu disimpan dalam berbagai kemasan. Kemasan A diisi dengan susu yang terdapat dalam kemasan B. Volume kemasan A adalah sama dengan 2 kemasan B. Kemudian kemasan A diisi dengan air yang terdapat dalam kemasan C. Volume kemasan A sama dengan 4 kemasan C. Maka volume kemasan A, B, dan C berbeda. Kemasan susu merupakan satuan volume tidak baku. Nah, buatlah kelompok bersama teman-temanmu, lakukan percobaan mengukur volume, ikuti langkah berikut. Nah, untuk praktek ini tidak usah sayang ya, tidak usah dipraktekkan, kita simak saja di halaman 48. Membandingkan volume benda. Amati gambar berikut. Lingkari gambar yang memiliki volume lebih banyak. Nah, dilingkari volume yang lebih banyak pada gambar tersebut. Lalu 49-nya mengurutkan volume benda cair. Amati gambar berikut. Urutkan kotak susu di atas mulai dari kotak yang bervolume paling sedikit hingga kotak yang bervolume paling banyak. Oke ya. Simak gambarnya. Bapak yakin kalian bisa. Lalu di halaman 50-nya urutkan mulai dari gelas yang memiliki volume paling banyak sehingga volume yang paling sedikit. Hingga volume paling sedikit ya. Nah, anak-anak yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, alhamdulillah syukurillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian. Dan tingkatkan lagi pembelajarannya, jangan berleha-leha ya. Sebentar lagi kita akan melakukan PAS 2 ya. Nah, kesimpulan pembelajaran 5 diantara 1, kita dapat memahami sebuah teks isi cerita. Yang kedua, kita dapat mengetahui jenis-jenis ukuran volume dan dapat mengurutkan dari yang terbesar sampai terkecil. Nah, sekian pembelajaran dari Bapak. Mohon maaf bila ada kesalahan. Titip dengan taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.